Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, setiap kita rindu akan hadirat Tuhan. Sekalipun keadaan sekarang ini tidak baik, sekalipun hidup kita ada dalam banyak permasalahan, tapi kita percaya janji Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah bersama-sama. Kita akan angkat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Karena dialah yang layak menerima pujian. Dialah yang layak menerima hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Engkau. Hari ini kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami percaya Engkau melihat kami. Engkau menyelidiki hati kami. Engkau menilik setiap kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau
kekuatan. Tuhan, Engkau setia, tak pernah meninggalkan, tak pernah meninggalkan. Haleluya, kami pegang janji-Mu, kami kuat di dalam-Mu, Engkau kekuatan kami. Haleluya, hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bersama-Mu kami tidak akan goyah, bersama-Mu kami tidak akan gentar Yesus, karena kami pegang janji-Mu. Janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Tidak ada yang pernah gagal Tuhan, sekalipun tidak ada yang pernah gagal. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Mari kita bawa hati kita, perlahan-lahan kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Syukur. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Yesus sungguh nyata, sungguh tahu. Yes Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dengan iman katakan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Yesus. Haleluya, amin Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang setia seperti Engkau. Hari ini kami tidak mau membiarkan waktu ini sia-sia, tapi kami mau memuji Engkau, bersyukur bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, sebab hanya Dialah yang layak terima segala pujian.
kita, Gembala Raja, keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan juga masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, buat keselamatan yang Kau beri dalam hidup kami, buat kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kau yang melihat hati kami Tuhan, berkati persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan kepadamu Tuhan, dan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan. Oh, sikara wala 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 wala. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Engkau ada dan Engkau sungguh nyata Tuhan. Saat ini kami mempersilahkan Engkau terus beracara di tengah-tengah kami. Kami rindu ketika kami datang beribadah, baik kami yang ada di gereja, kami yang juga ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Kami rindu jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus yang berbicara. Sampaikan isi pesan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu urapi juga setiap kami yang mendengar. Biarlah kami bukan sekedar mendengar, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini, di mana kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom semua Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di gereja, juga saudara yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar satu tema di mana bulan ini firman Tuhan berkata, in His presence, di dalam hadiratnya kita tetap menjadi kuat. Bapak Ibu, saya akan mengajak semua untuk kita buka dari kitab Mazmur 84. Kita akan baca bergantian, nanti saya akan menjelaskan. Judul perikopnya adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Bani Korah. Ayat kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita belajar dari seorang Bani Korah, di mana di dalam Alkitab tercatat bahwa Bani Korah ini adalah salah satu Bani yang berani melawan
Musa dan Harun ya saudara. Tetapi ketika saya menyelidiki di dalam firman Tuhan, maka saya mendapati bahwa Bani Korah ini adalah bani yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya ketika Bani Korah menulis Mazmur ini adalah Mazmur di mana dia mengalami di dalam kehidupannya. Saudara, ketika saya membaca firman ini, saya benar-benar takjub kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena saya mau berkata, saudara dimanapun Anda berada saat ini, percayalah ketika engkau menyembah Yesus, Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang nyata. Dia Allah yang mendengar setiap doa dan seruan engkau. Bahkan ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Saudara yang terkasih, nanti di akhir sesi ini saya memberi kesempatan bagi seluruh jemaat, saudara yang punya pergumulan di dalam doa. Saudara dapat menulisnya di channel YouTube GAB Mahanaim, dan juga saudara dapat menulis di Instagram Ibu Gembala, Ibu Evi. Hari ini saudara, pastikan ketika engkau menyaksikan ibadah ini, engkau mendapatkan jamahan Tuhan. Saudara, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Saya sudah menyediakan dalam bentuk PowerPoint. Saudara, slide selanjutnya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa siapapun pribadi di mana mereka yang sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Saudara, nanti saudara akan melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan Bani Korah, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika Bani Korah, dia benar-benar memutuskan untuk dia benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Bani Korah ini mengalami progres di dalam kehidupannya. Klik selanjutnya. Saudara, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mungkin saudara ada di dalam pergumulan yang berat. Ya, saya percaya saudara, hari-hari ini semua terasa begitu berat. Bahkan mungkin saudara berkata, saya seperti ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi malam hari ini saudara, saya mau berkata, Tuhan adalah pribadi yang sangat nyata. Dia adalah pribadi yang dapat merasakan apa yang kau rasakan hari-hari ini. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang terkasih, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Sebab Tuhan adalah pribadi yang nyata buat saudara dan saya. Saudara, kita melihat di dalam perjalanan kehidupan Bani Korah. Saudara, yang pertama, saudara bisa melihat di dalam PowerPoint yang sudah saya siapkan. Klik selanjutnya, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa Bani Korah ini mengalami progres di dalam kehidupannya. Ketika dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara, Bani Korah ini mengalami progres di dalam kehidupannya. Yang pertama, Bani Korah adalah seorang penjaga pintu, saudara. Mungkin saya mau katakan, orang tidak memandang ya apa yang dilakukan oleh Bani Korah. Tetapi saudara, Alkitab mencatat ketika Bani Korah ini dia terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Bani Korah ini mengalami progres, kemajuan di dalam kehidupannya. Saudara, saya mau berkata bukan berarti Bani Korah ini tidak mengalami yang namanya lembah kekelaman. Saudara bisa mencatat di dalam ayat, saudara bisa melihat di dalam Alkitab Mazmur ya, 84 ayat ke-7, di sana dikatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, Bani Korah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tetapi malam hari ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Bani Korah ini mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Ketika dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saudara, Alkitab juga mencatat ketika Bani Korah bertugas sebagai seorang penjaga pintu, kemudian dia naik
level di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang penyanyi, saudara. Ya, dari seorang penjaga pintu. Ya, mungkin kalau saya katakan dia hanya seorang pelayan Tuhan yang mungkin bisa dikatakan ya cuma menjaga pintu, saudara. Cuma buka tutup pintu, saudara ya. Ketika ada jemaat datang, umat Israel beribadah, dia hanya tugasnya cuma buka pintu, buka tutup, ya saudara. Kelihatannya itu sepertinya tidak berarti, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan melihat kerinduan daripada Bani Korah ini. Saudara, ketika terus saudara Bani Korah ini dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan membawa kehidupan Bani Korah ini naik. Dia menjadi seorang penyanyi. Dan pada akhirnya saudara, Alkitab mencatat Bani Korah ini dia menjadi seorang penulis Mazmur. Luar biasa saudara. Saudara, saya melihat bagaimana Bani Korah ini mengalami perubahan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Dia pernah saudara menjadi satu kumpulan yang berani melawan Musa dan Harun. Dan ketika pada waktu itu tanah terbuka dan sekumpulan Bani Korah, Datan dan Abiram itu masuk di kubur hidup-hidup saudara. Tetapi saya melihat Bani Korah ini dia tidak tenggelam dengan masa lalu. Dia tidak tenggelam dengan masa-masa yang sepertinya dia sudah tidak lagi ada harapan untuk hidup. Tetapi saya melihat Bani Korah ini adalah sebuah perjuangan di dalam kehidupannya. Dia berjuang, dia terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan kalau saya menyelidiki saudara, Bani Korah ini sama seperti Henok. Ya, dikatakan bahwa ketika dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan hari lepas hari. Saudara, klik selanjutnya. Di dalam uraian selanjutnya di sana bahwa Bani Korah ini adalah dia mendapatkan urutan ketiga saudara. Penulis Mazmur yang banyak saudara ya. Yang pertama adalah Raja Daud. Dia menulis Mazmur sebanyak 73 kali. Kemudian Bani Asaf menulis 12 kali. Dan Bani Korah menulis 11 kali. Saudara, ketika saya menyelidiki Bani Asaf dan Bani Korah ini ada memiliki hubungan saudara-saudara. Dan ini loh saudara yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Saudara mungkin pernah mengalami di dalam lembah kekelaman. Tetapi ketika engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Malam hari ini saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat. Bahkan saudara mungkin kalau ada yang saudara yang menyaksikan ibadah ini, kalau saudara yang belum percaya kepada Yesus, ambil keputusan malam hari ini. Saudara datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara katakan, Yesus aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau di dalam kehidupanku untuk Engkau mengubah hidupku. Saudara, Engkau katakan dengan jujur hidupmu karena Tuhan tahu apa yang Engkau alami hari-hari ini. Dan saya melihat saudara, orang yang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka ciri-cirinya ada 3 hal saudara yang saya lihat di dalam kitab Mazmur 84 ini. Di mana Bani Korah ini hanya memiliki kebahagiaan hidup ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia hanya merasakan kebahagiaan ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya juga jujur, ketika saya berdoa, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan sesuatu yang indah, saudara. Dan saya percaya, saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, saudara dapat merasakan bahwa Allah itu Allah yang sangat baik. Saudara dapat merasakan keindahan, suasana yang luar biasa. Sekalipun bumi ini penuh dengan dosa, sekalipun bumi ini terkutuk, tetapi saudara, ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, saudara, tabir itu sudah terbuka.
saudara dapat bertemu dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, darahnya tercurah. Allah sudah membuka tabir sehingga tidak ada lagi jarak. Engkau dapat memanggil dia sebagai Bapa. Dia bukan lagi Allah yang jauh, tetapi dia adalah Bapa yang sangat dekat. Sehingga Bani Korah ini dia menulis betapa indahnya ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya saudara, ciri-ciri yang kedua, orang yang membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa dia mampu saudara, membuat lembah Bakah, ya, di mana lembah Bakah itu adalah lembah kekeringan, bahkan bisa dikatakan lembah kematian, bahkan sepertinya lembah yang penuh dengan air mata. Tetapi ketika Bani Korah ini dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, dia bisa membuat lembah Bakah itu menjadi sumber mata air. Luar biasa Tuhan. Saudara, kita menyembah Allah yang hidup. Dia sanggup mengubah hidupmu. Sekalipun hari ini engkau berkata, sepertinya aku ada di dalam lembah Bakah. Tetapi saya mau berkata hari ini, Yesus yang kau sembah, dia adalah Allah yang sanggup mengubah kehidupan. Sekalipun engkau ada di dalam lembah Bakah. Sekalipun mungkin kau berkata, sepertinya tidak ada lagi harapan buat hidup saya. Tetapi saya mau berkata kepada seluruh jemaat, bahkan saudara yang belum mengenal Kristus, mari ambil keputusan malam hari ini. Terimalah Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan kau dapat memanggil dia sebagai Bapa. Ciri-ciri yang ketiga saudara, pribadi yang membangun hubungan yang terus-menerus intim dengan Tuhan, maka saudara di situ dikatakan dia akan berjalan makin lama menjadi makin kuat untuk dia menghadap Tuhan. Ini loh saudara, ciri-ciri orang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, saya benar-benar takjub kepada Allah yang saya sembah. Karena apa? Karena terbukti Bani Korah ini mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan kalau saya perhatikan saudara, lagu Mazmur yang diciptakan oleh Bani Korah ini betapa menulis bagaimana firman Tuhan dalam bahasa Ibrani ketika dia berjalan makin lama, dia sedang berjalan mengikuti Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata pada seluruh jemaat, saudara ikutlah Tuhan. Saudara tetap ikuti seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, engkau dapat terus mengikuti Tuhan. Dan saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Klik selanjutnya. Saudara, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan, ciri-cirinya adalah dia selalu kangen, saudara. Ya, sama seperti ketika saya pacaran dengan istri saya sekarang ini, saya selalu kangen mau ketemu dia. Dengar suaranya ya. Apalagi dulu waktu saya tulis surat dia bales ya. Saya menanti-nantikan saudara. Ya, saya menantikan kapan dia membalas surat saya waktu itu ya saudara ya. Karena waktu zaman saya pacaran, saya belum ada handphone yang canggih ya. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook ya. Tetapi waktu itu hanya nulis surat dan waktu itu ada sebuah alat komunikasi yang namanya pager saudara ya. Dan itu saudara, kalau pulsa saya habis, saya nggak bisa bales dia dan saya juga nggak bisa baca ya. Apa balasan dari pacar saya. Saudara, ini loh, ketika Bani Korah dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia selalu kangen ketemu Tuhan. Sudahkah hari ini saudara engkau menginginkan Tuhan seperti engkau menginginkan ketemu pacarmu? Saudara, ketika saya merenungkan kenapa nanti Tuhan di surga membuat perjamuan kawin anak domba. Ketika saya merenungkan ini, saya benar-benar saya bilang Tuhan kau dahsyat. Ketika saya melihat Bani Korah dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan lebih rindu lagi
Makanya nanti di surga saudara, Tuhan membuat perjamuan kawin anak domba. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau berkata, saudara engkau akan berjumpa dengan Tuhan secara real. Nantikanlah itu saudara. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia adalah senang ketika dia berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia selalu senang untuk menyembah Tuhan. Ini loh ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo saudara bergaul intim, bergaul erat dengan Tuhan hari lepas hari. Saya percaya saudara akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Dan kesimpulannya saudara, kalau saudara ingin memiliki kekuatan, saudara mau menjadi pribadi yang kuat, klik 2 kali. Ya, saudara, ketika saudara membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, Henok telah dicatat di dalam Alkitab ketika dia bergaul intim dengan Tuhan. Ketika Bani Korah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan saya benar-benar berkata, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sungguh nyata. Dia Allah yang hidup. Dan yang kedua saudara, kesimpulannya adalah siapapun yang bergaul erat, yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami progres di dalam hidupnya. Saudara, dia gak perlu berjerih lelah, dia gak usah bersusah payah. Tetapi Tuhan yang akan mengubah di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, saudara hanya perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari lepas hari. Dan yang terakhir saudara, kesimpulannya adalah ketika seseorang, siapapun saudara, ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya engkau pasti mampu melewati lembah Baka untuk menjadi sumber mata air. Nah, hari ini, saat ini kesempatan saudara. Dan saya akan mengundang Ibu Evi, ya, saudara. Ini adalah kesempatan untuk saya mengajak seluruh jemaat, saudara yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Saya mau mengajak saudara, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupmu malam hari ini, percayalah, Tuhan Allah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia sanggup untuk menolong saudara. Tetapi malam hari ini, saudara datang dengan tersungkur saat ini. Saudara percayalah ketika engkau berdoa, ketika engkau memanggil nama Tuhan, Dia Allah yang mendengar saudara. Saya akan menyanyikan kembali sebuah lagu ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku,
Ya, malam hari ini sungguh saya merasakan lawatan Tuhan. Di mana jika kita mencari wajah Tuhan, kita pasti menemukannya. Saya rindu malam hari ini siapapun saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, jika ada permohonan doa, saudara bisa ketik di kolom komentar. Pak Henry bisa membacakannya, saya akan berdoa untuk saudara. Ya, ada yang minta mohon bantuan doa untuk usaha saya yang saya kerjakan. Ada namanya, Pak? Ada. Namanya Bapak Yahya. Baik. Mungkin ada lagi yang lain? Ibu Rosi minta didoakan supaya setiap tim doa di Gereja GAB seluruh Indonesia boleh bangkit dan kembali api kemuliaan Tuhan dinyalakan kembali. Ya. Baik, jika sudah enggak ada lagi, saya akan mulai berdoa untuk pokok-pokok doa yang diminta. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita boleh tunduk kepala, saudara yang di rumah. Saya akan berdoa untuk permohonan doa pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang luar biasa, yang mengajar kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Untuk mencari wajah-Mu ketika kami berada di lembah kekelaman. Kami bukannya marah-marah atau kecewa dengan Engkau, atau menyalahkan Tuhan, tetapi biarlah kami merendahkan diri kami dan kami tekun mencari wajah-Mu. Tuhan, biarlah pada malam hari ini firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh mendapatkan rema di dalam hidup kami ya Bapa. Teristimewa malam hari ini kami mau berdoa untuk Bapak Yahya yang ingin usaha pekerjaannya kembali baik Tuhan. Kalau dalam masa-masa sekarang ini banyak orang yang merindukan pekerjaannya kembali. Menjadi pekerjaan yang menyenangkan, menjadi pekerjaan yang menghasilkan. Tetapi mungkin saat Tuhan belum tiba. Biarlah Engkau memberi kekuatan buat Pak Yahya. Sehingga dapat menghadapi segala sesuatu dalam usaha pekerjaannya ini dengan tekun dan taat kepada firman-Mu. Berilah hikmat apa-apa yang harus beliau kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang terbaik Engkau sudah sediakan. Kalau saat ini ya Bapak belum ada tanda-tanda, tetapi biarlah Bapak Yahya tidak berkanjang kepada tanda, tetapi kepada firman Tuhan yang berkata, masa depan itu sungguh ada. Dan harapan-Mu tidak akan hilang. Kami percaya akan hal itu pasti terjadi. Pak Henry bisa mendoakan untuk tim doa gereja-gereja teristimewa dari gereja GAB seluruh Indonesia. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan kami merendahkan diri kami. Kami mau menaikkan doa kami Tuhan. Buat seluruh tim doa Gereja Allah Baik. Baik yang ada di Jawa Timur, bahkan seluruh wilayah di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau mencurahkan api kebangunan rohani. Supaya api doa itu tetap terus menyala Tuhan. Karena kami percaya ketika kami tetap berdoa dan api itu tetap nyala, maka kami akan melihat terjadi pemulihan, terjadi penuaian, terjadi pemulihan yang luar biasa. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan. Ketika umat-Mu datang berdoa merendahkan diri. Ketika kami bersepakat, maka kami percaya janji firman-Mu. Ketika umat-Mu datang merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari segala dosa dan kejahatannya, maka Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi buat seluruh wilayah bangsa negara Indonesia. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan,
seluruh pengerja, mulai dari gembala, penatua diaken, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, gereja Allah baik seluruh Indonesia. Tuhan, Kau bakar kembali dengan api-Mu, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan semangat yang terus berkobar-kobar. Roh yang menyala-nyala itu tetap ada di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ya, ada Bapak Aryadi yang sakit gigi sampai urat-urat sakit sehingga sulit membuka mulutnya. Dan juga ada yang lain mungkin tidak sempat untuk mengechat kami pada malam hari ini. Untuk mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, mereka yang mungkin juga sedang berjuang melawan sakit COVID yang berada di rumah sakit atau sedang mengisolasi diri, Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Mari kita angkat tangan kanan kita dan kita arahkan kepada kamera di mana saudara melihat, dan juga ke atas, ke arah Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Dan dengan mata iman kami melihat tangan-tangan yang juga terangkat di rumah tangga mereka masing-masing. Dan juga di rumah-rumah sakit. Dan juga di rumah-rumah isolasi mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Mereka berjuang untuk kesehatan mereka. Pulihkanlah mereka, Tuhan. Pulihkanlah mereka. Hamba berdoa khusus untuk Bapak Aryadi yang sakit gigi. Rahangnya tidak bisa terbuka. Tuhan, tolong Tuhan. Berikan kesempatan untuk hamba-Mu ini. Lebih lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembuhkanlah sakit penyakitnya ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Yang kami tidak tahu sakit penyakitnya apa. Tetapi mereka tidak bisa hadir. Dan mereka terpaksa di rumah saja. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah Bu Doris. Tuhan jamah Pak Sugeng. Tuhan jamah rekan-rekan kami yang lain. Yang saat ini istirahat di rumah. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus mereka telah sembuh. Dan Engkau menyembuhkan mereka di ranjangnya waktu mereka sakit. Jika ada yang sedang dalam pemulihan, entah itu karena stroke, entah karena cedera otak, maka malam hari ini juga Engkau memberikan pemulihan sempurna. Karena kami percaya jika Engkau menyembuhkan, maka terjadi kesembuhan yang sempurna. Turunkan tangan saudara. Mari kita berdoa untuk pemerintahan yang saat ini dengan berjerih lelah, dengan berjuang sekuat tenaga untuk melawan, menghentikan penyebaran penyakit COVID ini. Tuhan, tolonglah Bapak Presiden kami, tolonglah para gubernur, tolonglah Tuhan para wali kota, camat, bupati, lurah, RW sampai kepada RT kami mereka, supaya mereka mempunyai hikmat, supaya mereka mempunyai kekuatan untuk melakukan yang indah di mata Tuhan. Bapak, kami percaya malam hari ini mereka boleh kuat, mereka boleh membuat keputusan yang sempurna. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah doa lawatan malam hari ini. Kita karamasyana kaya rama kata karamasyana kaya ramasikin ini. Engkau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Kami percaya saat firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah dapat jalan keluar, Amin. yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami mau pulang, dan yang ada di rumah mau selesai untuk bersama-sama beribadah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, lawatan-Mu pada malam hari ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.